Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dan kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi firman itu diberitakan, tetapi banyak yang menolak. Yang disebut remah-remah yang dimakan anjing. Ya seperti itu, Bang. Yesus mengatakan, tidak layak roti yang disediakan bagi anak-anak diberikan kepada anjing. Roti itu Yesus. Disiapkan untuk anak Israel. Tidak layak diberikan kepada anjing. Si anjing mengatakan, betul. Tetapi bukankah anjing makan sampah remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Nah, berarti Yesus mengiyakan kan? Kalau anjing makan sampah dari meja tuannya, benar nggak? Ya, besar terus, imanmu. Imanmu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa Betul. yang ibu itu inginkan? Apa yang ibu kesembuhan itu inginkan? Anaknya, maka anaknya sembuh. Sembuh kan? anaknya. Sembuh Betul. anaknya. Kenapa? Kenapa sembuh anaknya? Karena dia mengiyakan kalau dia itu anjing. Ya, abang salah. Loh, benar ibu, karena iman. Sebentar bang, itu kan sudah jelas. Imanmu lah yang menyembuhkan anakmu. Kepercayaannya kepada Yesus itulah imanmu bahwa dia telah menyelamatkan anakmu. Nah itu dia poin percaya. penting dalam hal itu bang. Betul. Dalam konteks itu, poin yang paling penting itu sudah jelas. Yesus mengatakan, imanmu lah yang menyelamatkan anakmu. Betul, imannya benar kan? Apa iman ibu itu? Apa iman ibu itu? Akan di dalam situ memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Anjing berarti banyak dia percaya. Memakan arti dari pemahaman itu adalah dia percaya. Maka Yesus mengatakan imanmu lah yang menyembuhkan anakmu. Maka ibu itu jadilah apa? sesuai dengan kehendakmu. Iman adalah kepercayaan. Apa yang dikatakan Yesus, dia percaya. Maka imannya, kepercayaan itu yang membuat anaknya sembuh dari penyakitnya. Seperti itu kira-kira bang. Iman ibu itu apa? Iman ibu itu apa bang? Imannya kepercayaannya, kepercayaan kepada bahwa Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Iya, hanya itu saja? Hanya itu saja? Ini faktor kan kesakitan anaknya bang. Bahwa perkataan Yesus dia percaya. Dan apa yang sudah dikatakan. Iya. Dia imani itu kan? Dia imani, bukan berarti contoh bang, bukan sampah atau yang kita tahu bahwa roti jatuh, remah-remahnya jatuh ke bawah terus dimakan anjing. Ya, analoginya seperti itu, tapi pemahaman yang lebih penting adalah kepercayaan atau imannya terhadap kesembuhan anaknya melalui Yesus. Iya, karena dia mengakui kalau dia memang anjing. Makanya anjing itu Yesus apa bang? Di luar Yahudi. Anjing itu di dalam Alkitab bang. Yang bersunat-sunat palsu itu yang disebut anjing juga ada. Coba Anda baca 2 Petrus 2. Yang disebut anjing di situ ya maaf, yang disebut Kristen ya, yang disebut anjing ya Kristen. Tidak apa-apa. Coba 2 Petrus 2 nomor 19 dan seterusnya. Saya kasih yang sunat-sunat palsu itu yang disebut anjing dulu bang. Baru kita ke 2 Petrus. Yang sunat palsu itu yang mengaku sunat rohani bang. Itu sunat palsu itu. Sebentar bang, sebentar. Yang ngaku sunat hati tapi tidak sunat hati, itu palsu. Apa sunat bang arti? Memangkas, memotong, menyunat. Oke, Anda sunat bang. Saya sunat. Baik, tujuan sunat apa bang? Mengikuti perintah Tuhanku. Ya, Tuhan mengatakan apa bang? Ikutilah ajaran Nabi Ibrahim. Ajaran Nabi Abraham apa? Salah satunya apa? Sunat. Oke, salah satunya dalam kitab sunat. apa? Di dalam kitab apa Abraham menyuruh sunat? Hadis Rasulullah mengatakan, Nabiku yang mengatakan, Nabi Abraham, Nabi Ibrahim sunat di usia 80 tahun. Ya, di mana? Nabiku yang mengatakan itu. Nggak, kenapa Anda tuntut saya? Yang loh, harusnya kan ini saya kan menyangkut Anda. sunat palsu itu. Yesus apa, sunat. bang? Yesus sunat. Ya. Kenapa Anda tidak sunat? Iya. Karena
Karena ada hukumnya, Bang. Di Karena luar Anda Bani pengikut Israel. palsu. Sebentar. Karena Anda pengikut situ sudah palsu. jelas, ada hukumnya, Bang. Bani Apa Israel hukumnya? itu semuanya harus disunat. Anda sunat umur terus? berapa, Bang? Saya tidak ikuti sunat Nabi orang Ibrahim, Ibrani, enggak. Saya ikut sunat Nabi Abraham, sunat di usia tua. Nah, Anda sudah umur berapa? Abraham umur berapa? 80 berapa? Dia umur di iman saya 80 tahun. Anda umur berapa sekarang? Saya 40-an. Nah, berarti belum. Berarti kamu adalah sunat palsu. Saya kan dikatakan mengikuti milah. Yang sunat Iya, palsu Mila. itu Anda. Anda kan mengatakan aku tidak mengikuti sunat dalam Bible yang dikatakan dalam Bible ya. Anda mengatakan aku mengikuti sunat Abraham Nabi di usia Abraham tua sunat. 80. Abraham Abang, sunat Nabi di Abraham. tahun Udah, 80 kan? Udah. Nah, Nabi berarti Anda Abraham sudah salah sunat. dalam ketentuan Biarkanlah, itu sudah Anda salah. Taruhlah saya salah menurut Anda kan. Abraham sudah sunat, salah. saya sunat. Babi Ya. tidak sunat, Anda juga tidak sunat. Ya. Betul? Betul nggak itu? Emang Abang kira saya babi? Saya Nabi Abraham sunat, saya sunat, sama kami. Babi tidak sunat, Anda tidak sunat. Ikut siapa Anda ini? Iya, Yesus sunat, apa persamaan babi dengan saya? sama-sama nggak sunat. Yesus Apakah sunat. Abang tahu babi sudah tidak sunat? Tahu dong, mana ada babi Tahu dari sunat? mana? Tahu dari mana? Tengok aja babi itu, mana ada babi sunat. Abang ini lebih kali. Apakah mungkin Anda tahu karena mungkin sebangsanya? Atau Iya, gimana? dong, yang makan babi kan Lah. Anda. Lah kenapa Anda bisa tahu kalau babi tidak sunat? Mana ada binatang sunat, Bang. Lah, Anda tadi kan- mengatakan mana babi sunat. Berarti Abang tahu babi tidak sunat. Ya, semua orang di muka bumi ini tahu babi itu nggak sunat. ya semua tahu bahwa saya Ada juga aja. manusia, bukan babi. Kan Anda mengatakan itu. Sekarang saya tanya, Kamu sama Anda seperti ikut babi siapa? tidak sunat. Anda ikut siapa tidak sunat? Loh, hukum Taurat mengatakan cuma dalam Bani Israel itu yang harus. Taurat Loh, itu kan. sebentar. Taurat itu bukan untuk Anda. Kenapa Anda bawa Terus hukum kepada Taurat? siapa? Itu Kepada untuk Bani siapa? Israel. Bani Israel Nah, bukan untuk itulah Anda. ayat tadi mengatakan Nah, sekarang anjing-anjing pertanyaan ini saya, yang memakan remah-remah dari roti yang jahat itu kan sudah sekarang jelas. sekarang Jadi pertanyaan iman saya, kami kepada kitab-kitab tersebut sekarang- maka kami sekarang melakukannya. pertanyaan saya, Anda ikut siapa tidak sunat? Ikut siapa? Iya. Kami. Para nabi sunat. Nah, Anda nah kenapa nggak begini sunat? Bang. Ya sunat untuk jenis itu ya, untuk memotong itu kitan ya. Itu kan sudah ditentukan di dalam Alkitab bahwa sunat itu perjanjian kitab Musa yang dibeli dari yang lahir di rumahnya Israel bangsa Yahudi, yang dibeli orang asing yang melahirkan di situ harus disunat 8 hari, yang dibeli orang asing yang masuk ke di luar situ tidak boleh karena itu janji Allah kepada keturunan bangsa Israel atau keturunan Abraham. Lah kami ini bukan keturunan Abraham. Terus Lah kamu kenapa juga Anda bukan mengatakan keturunan Anda- Abraham. kenapa Anda mengikuti kemudian Lah, mengaku pengikut Yesus? Ya Tapi terus Anda tidak kamu melakukan sunat. ajaran Apa Yesus. tujuan sunat Bang? Tujuanmu sunat apa Bang? Mengikuti perintah Tuhan dan mengikuti kemudian pola kehidupan sehat. Nah, Anda kenapa nggak Oke, sunat? aturan untuk Abraham sunat Enggak, apa saya Bang? tanya kenapa Anda nggak Loh. sunat? Kutanya Iya, dulu. saya memang tidak sunat karena tidak karena tidak boleh karena cuma di lingkup Yahudi. Loh, katanya Anda kan pengikut bukan Yesus. bangsa Yahudi. 1 Sebentar. Yohanes. Dengar, Kami dengar. memang mengikuti Yesus, tetapi bukan bukan bangsa Yahudi. 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengaku Yesus ada dalam dirinya, dia wajib dia wajib hidup sebagaimana Yesus Ya, hidup. karena Yesus Hidup tidak sunat menyuruh Yesus. kami untuk kitan. Kata siapa? Yang melakukan kehendak Bapa. Yesus mengatakan barang siapa yang percaya kepada aku, dia juga melakukan pekerjaannya aku lakukan. Oke, tunjukkan dalilnya kalau yang sunat termasuk kamu kalau sunat masuk surga. Di dalam pengajaran Yesusnya, mengatakan ketika ditanya sama orang-orang yang ada pada zaman itu di Matius 19 nomor 16.
Bagaimana cara saya bisa memperoleh hidup kekal? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Bapa. Salah satu perintah Bapa itu apa? Sunat. Di mana, Bang? Nah, kenapa Anda Perintah tidak Bapak lakukan sunat, sunat? Bang. Di mana, Bang? Di mana kasih ayatnya? Yesus suruh saya sunat. Yesus tidak pernah menyuruh Anda karena Anda bukan pengikutnya. Loh, Anda kan mengatakan, kok kamu pengikut Yesus harus sunat. Mana dalilnya Yesus suruh saya sunat? Kalau Yesus, Karena kami ini bukan bangsa Israel. Dengar dulu, Bang. Kalau murid Yesus wajib hukumnya sunat. Nggak bisa tidak. Karena keturunan Abraham. Lah kalau Anda memang nggak wajib karena Yesus Anda bukan pengikutnya. Ya. Anda bukan pengikut Yesus. Oke, baik. Coba kasih dalilnya kalau kau sunat masuk surga, saya lompat dari Monas. Di dalam kitab Anda kan jelas dikatakan. Yesus Kita karena mengatakan, kau pelakunya kan? Kau ya kan mengatakan mengikuti. Ya, di mana? Kalau sunat kau masuk surga. Mengikuti Nabi Muhammad. Iya, kalau kau sunat Al-Quran masuk surga, surah Bang. Al-Ma'idah, Ali Imran ayat 31. Ya. Baca. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Terjemahannya saja, Bang. Jangan Arab. Barang siapa yang ingin dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan ingin dicintai oleh Allah, katakan kepada mereka untuk mengikuti engkau wahai Nabi Muhammad. Maka aku akan mengampuni dosa-dosanya dan akan mencintainya. Itu kalau kita sudah diampuni dosa-dosa kita dan dicintai oleh sang pemilik kata surga, sunatnya kemana kita mana, Bang? pergi? Kata Ya, surga sunatnya. dong. Kata sunatnya mana? Kok kata sunat? Mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memerintahkan kami sunat. Di mana? Dia mengatakan bahwa Pertanyaan saya, Bang. Kalau kamu sunat masuk surga, masuk surga. Kan tadi mengikuti Nabi Muhammad. Di mana situ mengikuti Nabi mengatakan? Muhammad. Saya kan sudah jelas, Bang. Di Kan mana mengikuti Nabi kata Muhammad. kamu sunat masuk surga? Tidak dirincikan sunat dan seterusnya, tapi Nah, Nabi terus Muhammad apa yang kau bisa narasikan kan kepada dalilnya saya? jelas. At-Taghabun jelas mengatakan bahwa Oke. orang-orang yang beriman dan beramal saleh, perbuatan saleh itu adalah mendengarkan perintah Allah yang disampaikan oleh nabinya. Oke. Salah satu perintah dalam Anda Islam itu sunat. sunat. Oke, baik. Yes. Anda sunat. Kasih dalil kalau Muhammad sunat, saya lompat dari Monas, Bang. Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan salah satu keutamaan yang diberikan Tuhan kepadaku Di mana adalah dalilnya aku lahir Muhammad sunat? dalam keadaan sunat. Ayo. Di mana dalilnya Muhammad sunat? Dalam hadis pernyataannya ketika dia menyatakan in huwa illa wahyu yuha, apa yang dikatakannya adalah semua wahyu dari Allah. Dia istrinya Tirmizi 101 mengatakan bahwa Nabi Muhammad suamiku bersunat. Istrinya yang mengatakan itu. Nabi Muhammad juga mengatakan dia bersunat. Baik. Ayo. Nah, Baik. Saya tanya Nabi kepada Muhammad Anda, bersunat. Sabar kitabmu dulu, sabar itu dulu. Nabi hadis Muhammad atau Quran? bersunat. Nabi kami bersunat. Lah ente sendiri ikut siapa nggak bersunat? Itu kan cuma ditulis, bukan perkataan yang harus di mana sekarang yang tertulis jadi permasalahan Nabi itu, Muhammad umur sekian buktinya disunat. Mana dalilnya Muhammad sunat kapan? Apapun ceritanya kami sunat. Islam bersunat, apapun ceritanya kami bersunat. Iya, Ente makanya yang bermasalah. Anda ikut yang bermasalah, siapa? Anda Kenapa sunat. orang Yahudi? Itu yang disebut Kenapa orang Yahudi? sunat-sunat palsu yang nggak tahu tujuannya kenapa apa. orang Yahudi menyebut kalian itu anjing? Karena anjing tidak bersunat. Jangan kau memberikan mutiara kepada anjing, barang kudus kepada babi. Kenapa Anda dianggap anjing dan babi oleh Yesus? Karena Anda nggak bersunat. Babi, anjing tidak bersunat. Baik, saya bacakan, Bang. Tentang sunat-sunat yang disebut anjing. Sunat-sunat palsu itu yang disebut anjing. Kau dengar. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Ya. Penyunat palsu itu tidak tahu tujuannya apa. Cuma ikut, oh nabiku ini saya sunat. Itu yang disebut penyunat palsu. Itu tafsiran Anda. Itu ada di tafsiran kitab, Anda. Bang. Filipi 2, Filipi 3 ayat 2 sudah di dalam. Tafsiran Anda. Itu Loh, tafsiran bukan Anda. tafsiran. Anda baca. Filipi 2 sudah menyatakan bahwa Kenapa Anda menakar saya dengan Filipi sementara Filipi itu bukan firman Tuhan? Ayo. Siapa Ayo. bilang? Siapa Tuhan Anda sebenarnya? Paulus atau siapa Tuhan Anda? Tuhanku Filipi itu Yesus. karangan Paulus.
Nah, kenapa Tuhanku bukan Yesus yang mengatakan? Aduh, baterai mati. Yesus mengatakan sunat itu wajib. Kenapa Di Anda mana? mengikuti Paulus? Di mana? Di mana? Yesus mengatakan sunat wajib. Matius 5 nomor 19. Kita baca. Matius Silakan. berapa? Matius 5, Bang. Matius 5. Matius 5. Aduh bang, bateraiku suak ini. Sudah merah, nanti lama-lama hilang. Kau kira saya kabur. Matius 5. Kabur lebih bagus, Bang, daripada malu. Ya, daripada tidak ada yang bisa menjawab itu, Bang. Ya. Ya. Silakan. Karena tidak ada ucapan bahagia. 5 ayat berapa, Bang? 19 atau Lukas 16, 17. Satu saja. Nah, kalau memang nggak ada, baru kita lari ke situ lagi. Garam dunia dan terang dunia. Atau nomor 17, 16 dari Matius 5. Matius 5 nomor 18. Matius 5 nomor 17. Matius 5 nomor 19. Baik, demikianlah terangmu, hendaklah terangmu bercahaya di Kenapa? Anda baca apa itu? Matius 5 kan ayat 16. Kok 16, 17, 18, 19. 17, 18. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu, ini kan masuk ke hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa, nah sabar dulu. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, dia datang menggenapi apa ketentuan hukum Taurat. Dan setelah dia melengkapi. Iya, melengkapi. Dia adalah melengkapi dan menyelesaikan ketentuan hukum Taurat dan para nabi. Dan setelah dia, kalau memang ada nabi-nabi yang itu sudah dikatakan bahwa kalau ada nabi-nabi palsu setelah dia, ya itu sudah nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar sesat. Paulus lah itu. Paulus bukan nabi. Kisah para Rasul 13 nomor 1 di Paulus Antioquia bukan ada nabi. Dia itu disebut dalilnya. rasul. Dengar. Di Antioquia ada beberapa nabi. Kita di baca antaranya dulu, Bang. Saulus. Ya. Saulus ini nabi. Bang. Tangkap dia. 17, coba 17 ini Bang. Coba jelaskan dulu, dulu Bang. Silakan Anda baca. Jangan kau menyangka aku datang. Di mana di sini Yesus Taurat. suruh saya sunat, Bang? Ya, Anda bukan muridnya. Anda bukan Bani Israel. Lucu ente ini. Di mana Yesus menyuruh saya? Sejak kapan wanita Kanaan saja yang datang kepadanya disuruh usir? Malah dibilang anjing. Anda pula Nah, yang itu merasa saja di mana Anda nggak Yesus paham menyuruh tentang Bang, sebenarnya begini Bang. Anda sudah membaca, rema-rema ini apa? Loh, imannya bisa menyelamatkan anaknya, menyembuhkan anaknya. Itu bukan berarti, Bang. Perkataan itulah, Bang. Sebentar. Sebenarnya Anda membaca namun tidak memahami makna tujuan ayat itu. Sabar. Sedikit saja pertanyaan saya. Ibu itu percaya kalau dirinya anjing atau tidak? Dia tidak percaya, dia kan manusia. Saya ulang lagi. Emang ibu itu anjing? Sebentar. Lah, Yesus yang mengatakan. Iya, perumpamaan, perkataan itu. Iya. Memang dia bukan anjing beneran, tapi Yesus melabeli dia sebagai anjing dan ibu itu percaya nggak kalau dirinya anjing? Anjing itu yang disebut, Bang, yang memakan remah-remah, yang jatuh itu yang disebut. Sebentar. Sekarang yang disebut anjing. Pokok masalahnya adalah firman itu diberitakan, tetapi ibu itu kan cuma memakannya dari jatuhan-jatuhan remah-remah itu yang disebut anjing. Ibu itu mengimani nggak kalau dirinya anjing? Dia tidak mengimani bahwa dia itu anjing, tetapi dia imannya besar. Benar katanya. Ketika dia mengatakan, Yesus mengatakan, di mana dalilnya atau di mana Yesus mengatakan aku diutus. Anjing itu beriman. Aku diutus katanya Yesus. Sabar dulu, itu dalilnya. Baca dalil. Iya. Yesus mengatakan, dengar dulu. Sabar. Jangan karena Anda dianggap sebagai anjing, Anda menggonggong terus. Sabar, pelan. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba Bani Israel. Tidak patut roti yang disediakan untuk domba diberikan kepada anjing. Iya kan? Terus wanita itu mengatakan, benar Tuhan. Dia membenarkan kalau dirinya anjing atau tidak? Iya, tetapi dia kan bukan makhluk anjing. Enggak.
Iya memang betul itu Dia perumpamaan. itu termasuk anjing, Dia Bang. perumpamaan. Karena dia Dia itu perumpamaan. bukan dari bangsa Yahudi. Iya, Maka makanya disebut disebut anjing. Anjing Nah, itu yang pintar. begini, Bang. Anda Memakan. Anda bukan Bani Israel, Anda bukan orang Yahudi. Percaya kepada Yesus. Anda disebut apa? Anjing termasuk Anda. Nah. Anda kan bukan Bani Israel kan? Saya tidak ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, Bang. Loh. Oke. Kasih datanya. Kasih datanya, Bang. Jangan tertawa dulu, Bang. Jangan tertawa dulu, Bang. Dulu, Kasih dalilnya. Anda sudah mengakui diri Anda anjing, ya sudah selesai kita. Nggak layak Tidak manusia bisa. ngobrol sama anjing kan? Kami anjing itu yang dipilih oleh Yesus karena Ya, kami anjing pilihan. anjing. Sebentar. Anjing pilihan. Anjing yang termasuk Anjing dalam pilihan. golongan domba-domba itu. Nggak bisa. Nggak bisa Kalau domba Yesus dan mengatakan anjing kamu itu satu yang kawanan. kambing. Nggak bisa. Yesus Nggak mengatakan bisa kamu dong. yang anjing, kambing. Karena pada waktunya yang mana Yesus yang akan akur? memisahkan. Yang Sebentar. mana yang akur? Yang mana yang akur, domba dengan kambing atau Yesus domba dengan anjing? mengaku, Bang. Mana yang akur? Kambing dipisahkan. Kambing pisahkan karena kamu adalah penyunat palsu, itu yang disebut anjing. Filipi, Bang, coba baca. Saya kasih dalilnya. Yang penyunat palsu itu yang disebut anjing. Ada dalilnya. Karena kamu tidak tahu bahwa sunat tujuannya apa, hukumnya kepada siapa. Ikut namanya imani buta, Bang. Paulus Lah. Anda gunakan dalilnya untuk mengecam orang-orang yang bersunat. Ini yang Kenapa? disebut Karena sasaran penyunat- dia itu penyunat Roma. palsu itu yang Roma disebut itu adalah anjing. orang-orang yang tidak bersunat. Nah. Makanya dia mengatakan, barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Kenapa? Karena Paulus lagi ingin menjerat orang-orang yang tidak bersunat. Selesaikan ini dulu. Sunat palsu itu yang disebut anjing, termasuk Anda sunat palsu. Siapa yang mengatakan itu? Kitab yang mengatakan penyunat palsu tidak tahu tujuannya Pengarangnya siapa? adalah Pengarangnya siapa? pengarang apa di dalam kitabku. Kitab apa? Yang mana? Kitabku Kitab kan banyak. dalam Ada Injil. kitab Yahudi, ada Lukas, ada Markus. Kitabmu yang Nah, mana? saya sudah Karena kasih kitabmu itu kan dalil. banyak. Filipi 3 ayat 2. Berarti Penyunat palsu. Nah, Berarti Paulus. Nah, Paulus Berarti mengatakan kalian kan? itu yang EGP, yang penting jangan Yesus. Paulus Yang penting dia bukan sunat. Yesus. Muhammad EGP tidak dengan sunat. Paulus. Kamu Yesus sunat tidak mengenal tapi tidak tahu Paulus. tujuannya, makanya Yesus disebut tidak mengenal anjing. Paulus. Tidak ada urusan itu. Yang disebut anjing itu Yesus jelas. satu zaman dengan Anda Paulus. sudah mengakui. Anda sudah mengakui tadi. Anda Nah, sudah kamulah mengakui kalau anjing, Anda anjing. penyunat palsu yang disebut anjing. Anda mengakui diri Anda anjing tadi. Kami anjing Kenapa yang berubah? beriman kepada Yesus, tetapi kamu adalah penyunat palsu yang disebut anjing. Yesus mengatakan yang tidak bersunat anjing. Paulus Saya tidak mengatakan tahu yang untuk bersunat apa sunat anjing. saya tahu hukumnya. Anda tidak tahu hukumnya untuk sunat. Oke, jadi kamu adalah penyunat palsu seperti anjing. Oke, thank you. Semua anjing dia. Sakit hati. Yesus menyebutnya anjing. Ya, Sakit hati. penyunat Ngaku palsu anjing. yang disebut anjing, Tadi guys. mengaku anjing. Ngaku anjing tadi. Malu. Yang mana yang anjing asli? Lihat nonotnya. Siapa yang sunat, siapa yang tidak sunat. Anda bisa menyebut aku anjing, boleh-boleh aja, silakan aja. Tapi lihat nonotnya dong. Dan lihat nonot anjing. Mana yang mirip nonotnya? Saya punya atau anjing dengan Anda? Masalah generasi. Halo juga. Ya, Bang, kenapa kelihatan emosi, Bang? Kok emosi? Ya, nampak kali di raut wajah Abang tadi lawan Abang itu kayaknya emosi Abang tadi. Oh, enggak, santai aja. Kan Iya. aku bukan anjing. Yang emosi itu biasanya anjing. Kan bukan aku yang anjing. Enggak. Aku di Biasanya pihak yang yang emosi menang. itu. Biasanya Aku di yang pihak emosi yang itu banyak menang. kata-kata, banyak candanya. Aku Biasanya di yang pihak lagi emosi menang. itu banyak bercandanya. Biar Aku tidak di nampak pihak kalau yang dia lagi menang. emosi. Aku di Ya. pihak yang menang. Apa aku kalah di mana? Yesus Biar nggak menyebut nampak anjing. kali Abang lagi emosi. Dia Abang lagi kalah mengiyakan tadi dirinya seharusnya. anjing. Abang lagi emosi. Gak bisa Ya. dia buka kamera. Abang lagi tadi. emosi. Dari raut Pengikutnya wajah baru aja 2 Abang ekor. nampak. Memang begini Abang nampak wajahku. kalahnya tadi. Memang begini wajahku. Bukan dilihat dari wajah kekalahan itu, tapi kalau lagi argumentasi ngeledek itu, Bang. dan Kalau lagi mengiyakan kalau ngeledek dirinya itu, dia udah anjing. kalah itu. Dia Kalau mengiyakan lagi- dirinya abang itu anjing. lagi- Maka lagi saya kita ketawa, abang lagi ngeledek. memeriahkan Berarti abang kemenangan kalah lah. saya. Harusnya Saya Abang memeriahkan malu. kemenangan. Masa
Saya Itu merayakan hanya kemenangan, seperempat masa orang nggak Kristen boleh? yang tahu firman, Bang. Kalau Masa abang, nggak boleh saya merayakan kemenangan saya dari ya ini kan anjing? nampak kali dari segi raut wajah Masa pun saya nampak tidak kalau abang bisa? kalah, ya. Masa tidak bisa Kasihan, saya Bang. merayakan Kalau kemenangan makanya, terhadap Bang, anjing? kalau lawan dapat Hah? lawan sepadan, abang emosi. Kalau Sepadan? dapat lawan sepadan, emosi abang Sepadan? tengok. Ya, Itu Anda katakan sepadan denganku? dia abang Oh, aku abang yang mengambil ngajarin kosa-kosa people kata, ya. dibilang sepadan. Gak Emosi abang ku malu. tengok. Orang Kenapa itu emosi, menyebut Bang? diri dan Santai mengakui aja, dirinya Bang. anjing. Ngapain emosi? Dia Abang mengakui santai dirinya aja. Kalau anjing. ngomong, ya ngomong jelasin. Jangan sambil emosi, Bang. Apalagi Santai kalau dia aja, sudah Bangku. mengakui dirinya anjing. Iya, Iya kan? abang santai aja, Bang. Aku nggak Kalau emosi, abang aku lagi memang emosi, begini kenapa orangnya. nampak kali di muka abang? Kami Abang orangnya pun memang nampak kali di begini. muka abang kalau emosi. Saya memang begini orangnya Santai kalau aja, bicara. Bang. Kalau Apalagi lagi yang emosi saya itu hadapi jangan anjing. ngebawa ngeledek. Gitu, Kalau kalah, kalah kawan-kawan. aja, Bang. Meriahkan kemenangan kan Kalau begitu. Kamu aja yang sakit hati. Kamu diwakili sama orang blow on, orang idiot. Kamu yang sakit hati. Kita lagi merayakan kemenangan. Gimana sih lo? Kita lagi menang, kok bilang pula aku yang sakit hati. Aku lagi menang, memenangkan pertarungan. Sampai aku mengatakan, apa bedanya kau dengan babi? Coba babi tidak bersunat, kau juga tidak bersunat. Memang wajahku begini. Dari dulu wajahku memang kayak begini. Jadi kau hanya datang untuk menghibur dirimu. Kasihan sih, kasihan. Tapi mungkin mana lagi, itulah yang harus terjadi, kawan. Itulah yang harus terjadi. Sampai kawanmu kabur. Bangsa syukran, abang. Kawanmu kabur. Kok nggak malu? Malu kawanmu kabur. Dari awal sih dibilang gini, HP ku lobet, HP ku lobet, HP ku lobet. Karena dia sudah tahu hancur aku ini, hancur. Lanjur naik, hancur aku ini. Aduh, parah, parah, parah. Semangat malam. Halo, abang. Semangat malam. Kasian sih. Jadi mau kayak mana? Kalau udah kayak Malam, gitu Abang. kayak malam. Katolik Protestan. Waalaikum. Ya, Katolik Protestan. Saya Islam bang, cuma bilangin Nabi Muhammad lahir sudah sunat di dalam kandungan oleh malaikat bang. Ya, kasih. Oke. Oke, thank you. cuman gitu aja bang. Makasih bang. Assalamualaikum. Luar biasa ilmunya bang ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat malam. Ya malam. Halo. Muhammad Hyperseks kau. Hmm? Iya. Di mana itu bisa kubaca? Di mana itu bisa kubaca? Tuduhan kau itu di mana saya bisa temukan? Di pantat kamu. Ah, di mana? Di pantatmu. Oh, kodo begitu siksanya kau. Iya. Siksa kali lah Sakit kalian ya, kau. ini. Siksa kali deh. Sampai harus menghina nabiku tanpa dalil. Ditanya di mana dalilnya, di pantat. Apakah karena di gereja sering nikahin orang yang pantat? Gitu maksudnya. Oh, gitu. Cup 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 cup. Aku tidak tahu. Oh, cup 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 cup. Cup 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 cup. Melari kau. Buka kamera kalau mau diskusi, kalau mau nangis, mau ngamuk di gereja, jangan di sini. Mau diskusi nggak? Di gereja mana? Ya di gereja terserah, di mana ada penyembahan terhadap makhluk asing, di situlah kau Di pergi. masjid ya mungkin. Mana ada makhluk asing disembah di situ, aneh aja kau. Buka kameramu kalau kau mau diskusi, silakan. Buat apa? Buka kamera. Buat diskusi toh. Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Kan ini kita mau diskusi. Ayo, mau diskusi Ya kan? nggak? Muhammad itu hyperseks toh. Dari mana kamu tahu? Nah, bahaya kau ini. Kau bisa kena hukumin undang-undang kau ini, pencemaran, penistaan.
Di mana datamu? Kalau kau dipanggil polisi, kalau misalnya kau dilapor nih, dilaporkan nih. Oh iya, Kau, iya. kau diminta dipertanggungjawabkan kalimatmu Dilapor aja, katakan dilapor Nabi aja. Muhammad dengan berani nggak Iya, kau dilapor? Muhammad itu dia hiperseks. Nah, buka kameramu Nikah coba sama kalau kau anak berani. kecil di bawah Nah, umur. coba buka Terus kameramu apa? kalau kau berani. Apa salahnya? Berani nggak? Buat Kau apa? katakan hiperseks nabiku kan? Berani nggak kau pertanggungjawabkan kalimatmu itu? Iya, saya berani. Kenapa? Nah, ya udah buka kameramu coba. Ada buktinya kok. Buka kameramu coba kalau kau berani. Untuk apa? Ya supaya kau buktikan bahwa kau berani. Ayo buktikan yang saya sudah katakan itu. Iya, sekarang kau Yang buka saya sudah bilang kameramu itu, supaya kau dilapor. Kan begitu. Nah, Sakit kau ya, direkam ini, banyak polisi di bawah nonton, banyak Sedih netizen kau. saja itu dari polisi. Kutanya dulu sama Iya, iya. apakah kamu betul menuduh nabiku hiperseks? Iya, betul. Kamu yakin berani kau Yakin dilaporkan? 100%. Kenapa? Emang Oke. Oke. Berani kau dilaporkan? Ya berani. Bagaimana? Kamu bertanggung kau jawab bisa? atas pernyataanmu? Iya, bagaimana kau bisa? Bisa apa? Coba. Bisa apa? Coba lapor polisi, lapor kau. Ya pasti kau dilapor. Lapor sana, Kalau iya, kau dilapor buka sudah. kameramu, saya siap jadi Untuk saksi. apa? Saya Nggak siap perlu. jadi saksi. Kau naik di komal saya, melakukan fitnah terhadap Nabi saya. Kau Iya, katakan tidak bahwa saya perlu. Nabi saya Untuk hiperseks. apa? Iya, emang betul Nabi kau. Nah, buka hiperseks. kameramu. Untuk apa kau? Loh, kan kamu mau dilapor. Kau katakan berani. Kau berani berani. mempertanggungjawabkan. Nah, buka kameramu coba kalau kau berani. Oh, udah sakit, mau nangis sudah ya. Oh enggak dong, itu kan cuman Oh, fitnah. Itu cuman fitnah. Kami enggak tidak gimana kali. Itu cuma fitnah. Tapi saya berharap kau pertanggungjawabkan kata-katamu, kalimatmu ini. Berani kau mempertanggungjawabkan kalimatmu? Iya. Berani? Ya, Oke, berani. Kenapa? buka kamera. Ini saya kirim ya, saya Untuk kirim apa? ya. Untuk apa? Loh, katanya kau berani. Iya, berani aja. Kenapa? Iya, Harus gimana kau untuk tidak buka kamera? kamera kalau kau katakan Ya. berani coba? Berani. Ya, buka kameramu. Tidak harus buka kamera. Untuk apa? Lah, katanya kau berani. Ya katanya berani aja. Orang berani itu buka kamera nih, buktinya aku berani. Oh. Kau jangan sembunyi dalam toilet. Terserah saya, terserah aku. Loh, kok Mau terserah? sembunyi mana? Sekarang Buka kau ini kamera, mengatakan mau buka kau kamera, menghujat juga Nabi terserah saya. aku. Kau mengatakan Nabi saya itu Iya, yang hiperseks. jelas begitu. Oke, artinya Iya. kau minta kami umat Islam di Indonesia ini memproses Anda kan? Kenapa? Nah, sekarang buka kamera dong. Untuk apa? Untuk kau buktikan nanti bahwa kamu punya data menuduh Nabi kami begitu. Oh, tidak perlu. Oh, berarti kau takut. Ya, bagaimana? Gimana saya takutnya? Lah, bagaimana caranya coba saya bisa tahu di mana kau berada supaya kau dilaporkan? Kau Supaya tidak berani kau ini. Loh, yang tidak berani Anda. Nah, Ayo ini buka tidak kamera, berani. buka kamera. Ini saya kirim ya. Saya kirim, buka kamera. Ha. Ayo. Tidak perlu. Buka kamera untuk apa? Katanya kau berani. Yang jelas saya berani. Iya, supaya kita tahu kau di mana lokasinya, di Polda mana kami laporkan. Kan Harus gitu. buka kamera. Iya dong. Karena kalau kau dibuka kameramu, Indonesia akan tahu kau di mana sekarang berada. Argumen Hari ini juga, tidak ada. malam ini juga, kau akan Kau disambut. tidak ada oleh- argumentasi kau. Loh, Cuma hanya main saya, lapor. tadi kau yang Semua umat minta, Islam itu sekarang hanya jadi main takut. lapor saja Jadi itu. takut dia sekarang. Kau menuduh Nabi saya hiperseks. Yang Kau di harus situ bertanggungjawabkan. Kamu itu kau bilang Yesus punya apa? Punya apa? Hah? Yesus Apa? nonot apa itu? Oh, Yesus cacat, tidak punya kontol itu. Iya. Nah, itu fitnah. Enggak, atau aku tidak? tanya samamu. Katanya Itu kau fitnah mengatakan atau saya tidak? menghujat. Yang Sekarang kau saya tanya katakan samamu. itu fitnah Apakah atau kau tidak? mengatakan Tuhanmu cacat, tak ada kemaluan? Yang kau bilang itu apa? Loh, kau katakan aku menghujat kan saya mengatakan Yesus itu punya nonot. Menghujat itu. Iya ada di VT kamu ada. Menghujat itu. Yesus punya nonot disunat hari ke-8. Itu menghujat. Itu iya, menghujat. Betul. Iya. Itu menghujat. Ya sudah, laporkan juga saya. Saya Oh. mengatakan Yesus punya nonot dan disunat Baik, pada baik, hari ke-8. Laporkan juga. Tunggu aja kau. Tunggu ya. Iya. Iya. Mau nomor HP ku enggak nih? Iya.
kirim Mau ke nomor saya. HP saya, betul? Iya, iya betul, kirim ya. Oke. DM saya. Saya DM kamu ya. Iya, iya. Kamu Saya kamu tunggu ya. habis ini kau langsung telepon aku. Iya. Saya tunggu di sini berdering tidak? Betul? Iya, betul. Oke, baik. 0811 44 9 25. Ada Saya DM tunggu aja, sekarang. DM aja. Enggak, kau telepon sekarang. Oh. Telepon sekarang. Di sini saya mau lihat kau berani, benar nggak? Aku udah kasih nomorku. Oh iya, betul. Tunggu Ah, ya. coba. Telepon sekarang. Saya tunggu. Semua ini ribuan manusia jadi saksi. Aku udah sebut nomorku ya. 0811 44 9 25. Awas kalau kau enggak bunyi ini, awas. Nih. Ayo. Bunyi enggak? Bunyi enggak nih? Bunyi enggak nih? Aduh, udah mulai kabur nih kutanya. Udah mulai kabur kayaknya nih. Udah mulai kabur kayaknya nih. Hah. 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 Ayo. Kau menuduh terlalu berani terhadap nabiku. Tanpa dalil kau mengatakan beliau hiperseks. Itu menyakiti hati umat Islam sedunia. Kau sampai dimanapun, kalau kau berani diproses, selesai kau. Mana? Pengecut. Pengikut agama penjajah, pengecut. Pengecut. Bisanya cuman menghujat. Menista. Maunya Indonesia jadi Kristen. Tapi kalau kita bahas agamanya nggak mau. Maunya dia jadikan kita semua ini menjadi pengikut agama yang dibawa oleh penjajah. Tapi kalau kita bahas agamanya sedikit aja ngamuk. Nek di sini menghujat. Kau bicara sambil gemeteran kan? Hah? Ku kasih kau nomorku. Nomor aktif. 24 jam nggak pernah mati itu nomor. Kenapa kau nggak telepon, pencuri? Kasihan deh lo. Kasihan deh lo. Ayo mana kau telepon nomorku, telepon kalau berani. Telepon. Begitu kau telepon 5 menit kau ketahuan di mana kau berada. Dasar bodat. Bisanya menghujat. Gak ada otak. Kau salah orang. Jangan nabiku yang kau hujat. Mending kau hujat aku aja. Jangan kau bawa nabiku. Halal darahmu itu kalau nabiku yang kau hujat. Aneh kau. Mengatakan sesuatu yang tidak benar. Kau tuduh nabiku seperti itu. Sedangkan pelaku-pelaku maksiat, laki sama laki dikawinkan di gereja. Nggak kau pikir itu penyakit AIDS itu sumbernya dari mana? Penyakit kelamin itu dari mana sumbernya? Pakai otak kau. Ya teman-teman, kalau ada yang mau cari tadi itu silakan cari. Silakan diproses. Biarkan hukum yang berlaku. Mana teleponmu mana? Sok paten kali hujatannya. Gila. Kalau ada yang laporkan itu dan tahu titiknya, saya berani jadi saksi. Silakan. Kalau ada yang melaporkan boleh, silakan. Saya siapkan tim untuk jadi saksi. Diskusi-diskusi. Ini kau diuntungkan tema ini loh. Yesus hakim adil. Malah kau naik ke sini menghujat, sakit hati kau. Sakit hati karena kawanmu sendiri ngaku anjing. Jangan sakit hatinya ke saya, ke nabiku. Temanmu yang mengaku Bang. anjing. Waalaikum. Izin Bang, itu saya laporkan Bang, itu saya sudah temu titiknya, itu dia tinggal di Timur Leste, itu ketua tunanetra di Timur Leste Bang. Insya Allah 1 minggu itu saya akan somasi Bang, dan saya akan laporkan di sini. Sakit hati saya Bang, nabi saya diselamatkan. Keren. Thank you Bang, thank you. Baik Bang, itu aja Bang. Dia Terima ketua kasih sudah tunanetra. informasi. Iya, di Timur Leste Bang, dia di Tunanetra organisasi dia? sentral. Iya Bang.
Hah? Sudah begitu dia masih menghujat. Wah. Wah. Wah, kenapa nggak turun Yesus nyembuhin matanya ya? Baik Bang, saya izin turun Bang. Insya Allah Wah. doakan, saya akan proses itu Bang secepatnya. Baik, baik. Makasih Bang, Makasih Bang. makasih. Assalamualaikum Thank you. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih mau aku datang besok. Hah? Belum juga berapa menit. Negara kita negara hukum, kawan. Jangan kok begitu. Kalau saya mengatakan Yesus disunat pada hari ke-8, ya pastilah dia punya nonot. Maaf tadi saya kebablasan ngomongnya. Punya nonot lah pasti. Apanya yang disunat kalau tidak punya nonot? Dan dia wajar kan punya, dia kan manusia. Makanya kalau kau nggak mau sakit hati, orang katakan Tuhan mau berkelamin, cari Tuhan yang masuk akal. Halo, selamat malam. Malam Ade semua Dari mana? Katolik Protestan? Protestan. Silakan buka kameranya Bang. Silakan. Ya, temanya Yesus Hakim Adil. Ya Silakan. betul. Sudah betul. Udah betul. Ya. Kemana perginya orang yang makan babi, tidak bersunat dan menyembah dirinya, sesuai dengan hasil pengajaran beliau kepada kaumnya Bani Israel. Kristen-Kristen ini, ya, apakah ke surga atau ke neraka? Kalian ini. Aku tahu, saya belum ke sana. Enggak, menurut Yesus, dia kan sebagai hakim adil. Orang yang menuhankan dirinya, bukan menuhankan kepada Tuhannya Yesus, itu ganjarannya menurut Yesus apa? Barang siapa percaya kepadaku dan menjalankan perintahku, dia ada bersama-sama dengan di surga. Kumpulkan seluruh perintah Yesus, apakah akan menghantarkan orang kepada Katolik atau Kristen? Ketika perintah-perintah Yesus dikumpul, disusun, apakah ketika kita praktekkan perintahnya, kita jadi Kristen, kita jadi Katolik? Bagaimana? Kan Anda mengatakan, percayalah kepadaku, lakukanlah segala perintahku. Nah, segala perintah Yesus itu kan pada saat penginjilan 3 tahun. Kalau kita kumpul seluruh perintah-perintah Yesus ini, apakah ketika kita praktekkan perintahnya, kita menjadi Kristen atau menjadi Katolik? Ayo, ada nggak perintah Yesus menyembah dirinya? Ke gereja, percaya pendeta, silakan percaya pastor, ibadah minggu. Ada nggak perintah-perintah Yesus kayak begitu? Ada nggak? Enggak, kita saja yang menyembah dia. Nah, berarti Anda sendiri yang buta. Yesus mengajarkan apa, Anda melakukan apa. Maka Karena sebagai dia hakim benar. adil, penghakimannya sesuai dengan perintahnya. Apa yang diajarkan Yesus, itulah yang kemudian menjadi tolak ukur penghakimannya. Di mana dia bilang tidak makan babi? Yesus sendiri mengatakan Matius 5 nomor 19 kok. Bagaimana? Barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Apa itu tempat terhina? Ya neraka dong. Apakah haramnya babi itu bagian dari Torah? Ya iya dong. Imamat 11 nomor 7. Apakah Yesus mengatakan barang siapa meniadakan itu akan menempati tempat terendah? Ya iya dong. Nah, Kristen makan babi. Oh, Yesus tidak pernah bilang semua makanan boleh kamu makan. Oh, nggak pernah Yesus mengatakan itu. Nggak pernah. Di mana? Di mana tertulis? Di mana tertulis Yesus mengatakan itu? Coba tunjukkan kepada saya. Ngarang cerita. Di mana Yesus mengatakan seluruh makanan bisa Yang kumakan? keluar dari mulutmu baru kamu Itu makan berbicara, lagi, itu berbicara makanan babi atau cuci tangan? Itu yang haram. Mana ada haram? Itu najis. Bedakan najis dengan haram. Yesus tidak mengatakan haram di situ, najis. Karena hatimu yang Nah, sekarang permasalahannya, Bung. Sekarang permasalahannya, kita harus jujur nih. Ketika yang Anda bahas ini, itu mengenai cuci tangan atau mengenai makan babi? Jawab. sekarang saya tanya, rokok dengan babi itu mana yang merusak tubuh? Loh, kenapa jadi yang ke sana?
Jangan kau bawa jangan kau melebarkan sesuatu yang tidak sedang kita bahas. Kamu sedang membahas Matius 12 dan Matius 15. Apakah di situ di meja makan murid-muridnya ada babi? Atau itu hanya mengenai cuci tangan atau tidak cuci tangan mereka makan gandum? Jawab. Kenapa Anda mau maknanya ke babi? Hah? Karena memang kalian pemakan babi. Kalian maknai ke babi. Emang Yesus babi enak. mengatakan, Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Torah itu batal. Hukum Torah diantaranya jangan makan babi. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada babi jadi halal. Ayo. Tapi dengan mudahnya Anda hanya mentafsirkan perkataan Yesus, gara-gara makan tanpa cuci tangan muridnya, Anda katakan itu untuk babi. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Malah membahas rokok lagi. Pintar dia, pintar ayatnya. Loh, saya ini belajar Bibelmu, Bung. Demi untuk menyelamatkan kalian Rokok dari itu merusak cengkeraman. tubuh kah tidak? Rokok merusak tubuh kah tidak? Lah kenapa jadinya kerokok ya? Saya nggak merokok. Saya kan tanya. Rokok Ya itu bukan merusak urusan tubuh nggak? saya itu. Bukan urusan saya. Ya, Karena sudah, tidak babi juga karena bukan tidak urusanmu. ada dalilnya, tidak ada Makan dalilnya, tidak ada Makan babi dalilnya juga bukan tentang urusanmu. rokok. Apa? Makan babi juga kan bukan urusanmu. Kita berbicara tentang lintas agama, Yesus Hakim adil. Hah? Ya itu sudah, itu adil, itu benar. Nah, adil, berarti Anda ke neraka dong. Loh, kenapa Anda tertawa? Mana ayat mana yang Yesus ajak manusia ke neraka? Yesus yang mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kepada siapa Yesus mengatakan pembuat kejahatan? Pada Siapa? nabi-nabi palsu. Kok itu nabi-nabi ayatnya. palsu lagi? Ya, Kok nabi-nabi palsu? buka yang tadi kamu baca itu, judulnya apa tuh? Ya, nabi palsu. Iya, Betul. ade sudah ada. Nah, Itu sudah buahnya benar. apa? Buahnya, dari buahnya kok bisa mengenal dia? Apa buah nabi palsu itu? Pertama memanggil Kau Yesus baca Tuhan. itu, baca judulnya dulu, baru mau pulin. Memanggil aku Tuhan. Bernubuat pakai namaku. Bermujizat pakai namaku. Mengusir setan pakai namaku. Itu buahnya nabi palsu Iya, itu. dia kan cerita. Nah, sekarang Bahwa buah-buah nabi-nabi itu di palsu- mana? Buah-buah nabi nabi-nabi palsu palsu. itu bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus itu di mana? Di Islam atau di Kristen? Gini, ade, dengar. Dia menceritakan Di nabi Islam palsu itu atau di akan Kristen? akan datang. Di Sama. Islam, di Islam atau di Kristen buah-buah itu. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Kata Yesus, Ngapain ke enyahlah Islam daripadaku. Enyahlah daripadaku. Kalian semua pembuat kejahatan. Sebagai hakim yang adil, dia sudah mengusir orang-orang Kristen. Oke? Itu nak dengar. Oke? Nabi palsu tuh dia bilang dia akan datang Itu ucapan Yesus kepada siapa? kepada murid-muridnya toh. Murid-muridnya orang Yahudi. Setelah Yesus mengucapkan kata itu, Kristen muncul. Yesus mengatakan dalam Markus 16 nomor 13 nomor 6, akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah dia, mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang mengaku Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, Islam atau Kristen? Menyesat itu berarti buat supaya mereka tidak percaya Yesus, itu berarti menyesat toh. Bukan, orang yang membawa Yesus, orang yang membawa Yesus, memakai nama Yesus, itu dia pakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, yang memakai nama Yesus, Kristen atau Islam? Menyesat itu maksudnya apa? Menyesat dulu, sabar. Menyesatkan banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, pertanyaannya, orang banyak ini yang memakai nama Yesus itu siapa? Ya berarti kalau sudah menyesat berarti kan sudah tidak percaya Yesus. Siapa yang banyak memakai nama Yesus? Orang-orang yang memakai nama Yesus itu kan orang-orang percaya kepada ajaran Kristen. Orang-orang ini memakai nama Yesus.
Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang memakai nama Yesus dalam agamanya? Islam atau Kristen? Makanya kalau mau mengerti Alkitab itu harus sekolah Alkitab. Kenapa kau menangis? Kutanya dulu, yang memakai bukan nama hanya Yesus, baca. Islam atau Kristen? Jawab. Kamu bicara ayat yang mana? Waduh, katanya kau belajar, katanya kau Yang nabi palsu. sekolah. Itu kan nabi. Sekarang menciptakan nabi-nabi palsu pertanyaannya, kan? pertanyaan saya jelas loh. Siapa yang memakai nama Yesus, Islam atau Kamu dengar Kristen? jawabanku, bagaimana kamu bicara? Pertanyaan saya apa? Kok jawab apa? Pertanyaan saya, dengar. Siapa yang memakai? Menceritakan tentang nabi palsu, Siapa Bang. yang memakai? Dengar, siapa yang memakai nama Yesus, Islam atau Kristen? Kamu Jawab. jangan mau arahkan saya, nggak usah. Kan Saya begitu jelaskan dalilnya. dulu. Nggak Dedek, usah arahkan saya. akan saya tahu. datang banyak orang memakai namaku. Mereka Saya menyesatkan banyak orang. Siapa yang datang memakai nama Yesus itu siapa? Saya tahu Islam atau Kristen? Otakmu mengarahkan orang, saya tahu. Oh, ya sudahlah kalau gitu kamu ke gereja colok pantat pendeta, jangan di sini. Aku udah bilang beberapa kali, tidak akan pernah ada ilmu yang bisa kami terima dari mulut kalian. Tak akan ada.